Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengingatkan kembali pentingnya percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan reforma agraria serta pemberantasan mafia tanah. Hal tersebut disampaikan Dani Ramdan saat membacakan sambutan tertulis Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Hadi Cahyanto pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional atau Hantaru ke-62 yang diselenggarakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada Senin 26 September 2022. Mendukung pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Bekasi. Dani Ramdan menyebutkan, peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2022 mengusung tema Kementerian ATR BPN cepat, berkualitas, dan tangguh akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database yang akan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat yang transparan, murah, cepat, efisien, dan efektif. Di samping itu, ia juga mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL dan terus menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari. Jadi tadi kita menghadiri upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2022 tingkat Kabupaten Bekasi. Saya tadi menyampaikan sambutan tertulis dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN. Banyak hal yang beliau sampaikan, namun ada dua hal yang memang sangat krusial untuk masalah Kabupaten Bekasi. Pertama masalah PTSL, karena memang kita sedang ada masalah dua kepala desa, dan disinyalir mungkin desa-desa lain juga menghadapi problem yang sama dalam urusan PTSL. Jadi saya mengajak teman-teman dari kantor ATR BPN di Kabupaten Bekasi ini untuk sama-sama semakin mencermati, mengawasi, dan memandu agar pelayanan yang ada di tingkat desa untuk pra PTSL-nya ini bisa sejalan dengan aturan ketentuan yang berlaku. Kami juga sudah melakukan beberapa upaya, mulai dari surat edaran memperkuat pengarahan-pengarahan sebelumnya kepada seluruh kepala desa, lurah, dan camat. Juga kami himpun mereka 4 hari berturut-turut untuk mendapatkan pembekalan wawasan pembinaan hukum. Jadi prioritasnya memang masalah PTSL, tapi semua aspek pertanahan dan aspek hukum yang ada di desa ini kerjasama dengan Kajari. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan menambah pengetahuan dan juga kesadaran bagi para kepala desa yang nanti ditularkan ke perangkat desa yang lainnya terkait dengan ketaatan dalam melaksanakan prosedur hukum. Yang kedua, masalah mafia tanah ini juga memang sangat dirasakan karena keluhan masyarakat terkait hal ini masih tinggi di Bekasi. Bahkan tanah-tanah milik pemerintah kabupaten pun masuk TKD, tanah kas desa ini juga menjadi objek dari operasi para mafia tanah ini. Oleh karena itu, saya juga tadi mengajak jajaran ATR BPN Bekasi bersama-sama bersinergi dengan kita untuk bisa mencegah dan menanggulangi silap Pak Menteri, bahkan lebih keras lagi menggebuk para mafia tanah ini agar hilang dari bumi Indonesia. Tentunya Kabupaten Bekasi juga berharap mafia tanah ini bisa diberantas. Kepala Kantor Pertanahan atau Kantah Kabupaten Bekasi Hiskia Simarmata menambahkan, dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi memberikan pelayanan spesial kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dalam melakukan pengurusan surat pertanahan. Hiskia menjelaskan, searah dengan percepatan pelayanan digitalisasi dari Kementerian ATR BPN, pelayanan spesial serba 24 itu juga dapat diakses melalui layanan digital layanan pintar online atau lampion. Hari ini hari yang sangat bersejarah untuk seluruh jajaran Kementerian ATR BPN se-Indonesia, di mana kalau kita merayakan hari ulang tahun Undang-Undang Pokok Agraria, kita tahu bahwa masyarakat sangat membutuhkan yang namanya kepastian hukum,
maka seluruh jajaran kantor pertanahan seluruh Indonesia pada hari ini bergembira karena dapat ikut serta untuk membangun negara ini. Membangun negara ini dengan cara memberikan sertifikat kepada seluruh masyarakat yang sangat membutuhkan. Untuk menyambut yang namanya di Hari Undang-Undang Pokok Agraria, ada program yang kita canangkan, yaitu kita kan tanggal 24 September, ya kan, hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk menyambut ini, maka pelayanan pertanahan itu kita buat khusus pelayanan di bidang roya. Roya itu cukup 24 menit selesai. Untuk pemohon langsung bisa melalui Lampion, layanan mandiri pintar online. Nanti mereka masukkan yang namanya dia segala datanya. Maka setelah itu nantinya kita proses, cukup 24 menit. Begitu juga peningkatan hak. Dari HGB atau hak pakai bisa langsung hak milik. Itu khusus yang di bawah 600 meter. Nah, kalau untuk perpanjangan hak ya, peningkatan hak ini cukup 2 jam 4 menit. Kalau untuk yang namanya dia perpanjangan hak 24 hari. Banyak program-program yang sudah kita buat yang termasuk dia pelataran, ya, pelayanan pertanahan akhir pekan. Itu program weekend ini kita buat khusus orang-orang yang sibuk kerja. Itu kan kalau orang sibuk kerja nggak sempat datang ke sini. Maka kita buat Sabtu Minggu dari jam 8 sampai jam 12 boleh memasukkan berkas. Ya, nanti minggu depannya udah bisa diambil karena sudah selesai. Khusus yang roya dengan peningkatan HI. Ya, makanya ini setiap minggunya, ya Sabtu Minggu, ya masyarakat sudah mulai terbiasa. Ya, karena sudah terbiasa nantinya, maka mereka akan lebih gampang untuk menyelesaikan sertifikatnya. Nur Rahman Akbar, Dani Moses, Newsroom Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, untuk Wibo Mukti TV, melaporkan.